Shalom saudara semua dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di channel Cross Christ to Vision CCTV, menuju kepada kedewasaan Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, di video yang ketiga saya sudah sampaikan tentang apakah tujuan tertinggi dari manusia ditempatkan di muka bumi ini. Alkitab memberikan jawaban bahwa tujuan kita hidup di bumi ini adalah untuk memuliakan Dia dan bersukacita di dalam Dia selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memuliakan Dia dan bersukacita di dalam Dia? Alkitab juga memberikan jawaban, saudara. Mengapa orang Kristen harus merumuskan, harus mengarahkan hidupnya dengan tujuan yang tertinggi, tujuan yang termulia, tujuan yang teragung, yaitu memuliakan Tuhan seumur hidup bahkan selama-lamanya, dan menikmati Dia, menikmati kasih-Nya, bersukacita di dalam Dia juga selama-lamanya. Mengapa, saudara-saudara? Karena Tuhan telah menciptakan kita, telah memelihara kita, telah menggembalakan kita, telah menyelamatkan kita dari kutuk dosa, dari hukuman kekal, dari murka Tuhan, yang seharusnya kita dimurkai Tuhan, yang seharusnya kita dihukum Tuhan karena dosa-dosa kita, tetapi karena karya Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Allah sendiri, kita dibebaskan dari semua hukuman dan kutuk dosa itu. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan merancang semua itu, Tuhan mengerjakan semua itu dengan cara Tuhan Allah turun dari surga ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kita, melayani kita, berfirman kepada kita, lalu menderita untuk kita, sampai Ia menggantikan posisi kita di atas kayu salib, tergantung, dihukum, menanggung kutuk, dan akhirnya menyerahkan nyawanya, mati menggantikan kita. Itulah alasan mengapa kita harus memuliakan Tuhan selama-lamanya. Karena Dia adalah pencipta, karena Dia telah memelihara kita, karena Dia telah menyelamatkan kita. Saudara, tidak mungkin kita tidak bisa memuliakan Dia, karena Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah memberikan kepada kita fasilitas rohani, yaitu kemampuan untuk merespon kebaikan Tuhan. Tuhan membuat kita dilahir barukan, membuat kita diciptakan kembali dengan roh yang baru. Kita bisa mengaminkan firman ini, kita bisa memuliakan Dia, kita bisa memuji Dia, kita bisa menyembah Dia. Mengapa kita harus bersukacita di dalam Dia, saudara-saudara? Karena kita diberikan garansi, diberikan kepastian tentang keselamatan, tentang hidup kekal, tentang surga. Surga pun bukan kita yang merancang, tetapi Tuhan. Ingat perkataan Yesus, "Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu sekalian." Itu berarti surga pun dirancang Tuhan, kehidupan kekal dirancang Tuhan, dikerjakan Tuhan, dan disediakan oleh Tuhan untuk kita semua yang percaya dan taat sampai mati. Saudara kasih Tuhan, kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Itulah alasan mengapa kita harus bersukacita di dalam Dia, menikmati kasih-Nya di dalam Dia, dan menikmati Allah dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Dalam video yang ketiga, kita sudah membahas tentang tujuan hidup dari berbagai sudut, dari berbagai versi. Ada orang-orang berkata tujuan hidupnya untuk menyenangkan orang tua, untuk menyenangkan orang yang dikasihi, untuk membahagiakan keluarga, itu hal-hal yang baik semua. Tetapi semua itu dapat dikerjakan kalau kita terhubung dengan Tuhan. Kalau kita memulai dengan persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam video yang ketiga juga kita sudah membaca teks bagaimana
perspektif Alkitab tentang orang Kristen di meja makan. Bahkan di meja makan saja menurut teks Alkitab tersebut, kita harus melakukannya, makan dan minum seperti untuk Tuhan. Ini perbedaannya, saudara-saudara. Ini integritas, ini karakter daripada iman Kristen. Di meja makan yang dianggap orang begitu remeh, yang dianggap orang begitu sepele, tetapi Alkitab telah mencatat, jika engkau makan dan minum, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Ketika makan dan minum, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Suatu pribadi yang menciptakan, yang mengadakan makanan dan minuman. Satu pribadi juga yang menciptakan dan memelihara pribadi yang akan makan itu, yaitu saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, ketika kita makan, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lain, dalam hal makan saja, kita berhadapan dengan satu pribadi, satu oknum Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat. Kita tidak bisa main-main. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan bahwa makanan yang tersedia di meja makan itu bukan begitu saja tersedia. Ada para petani yang berjuang, yang dipimpin Tuhan, yang diberi hikmat Tuhan, yang diberkati Tuhan untuk mereka memproduksi bahan makanan. Demikian juga minuman. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan Tuhan yang memelihara segala jenis tumbuhan dan hewan untuk kita konsumsi. Itu berarti dalam hal makan saja, di mana orang-orang lain menganggap suatu hal yang remeh, sehingga tidak sedikit orang belanja makanan minuman disia-siakan di tempat-tempat makan seperti restoran, warung dan sebagainya. Mereka belanja menu makanan, mereka memesan menu makanan begitu banyak, tetapi tidak bisa menikmatinya. Tidak tahu mengapa. Kalau saudara tertarik, saudara bisa meneliti dan mewawancarai mereka. Mengapa mereka lebih senang memesan menu makanan yang berlimpah tetapi tidak menikmatinya. Lalu mereka sibuk dengan gadget, sibuk dengan handphone, dan setelah itu hanya mencicip sedikit saja lalu meninggalkannya. Mengapa, saudara? Orang itu mungkin tidak mengetahuinya bahwa yang sedang dia hadapi adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengadakan segala sesuatu yang tersedia dengan nikmat itu. Tuhan juga satu pribadi yang Maha Kuasa, yang menciptakan manusia yang menjadi koki, yang menjadi pramusaji atau waitress. Tuhan yang menciptakan mereka. Jika kita pesan makanan, kita harus pesan secukupnya. Karena kita sedang berhadapan dengan satu pribadi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, yang mengadakan segala makanan itu. Baik di rumah maupun di restoran. Baik di rumah maupun di istana. Baik di rumah yang sangat sederhana mungkin. Demikian juga ketika di rumah orang atau di undangan pesta, makan, perjamuan. Nah, ingatlah selalu, saudara-saudara, ketika kita makan dengan menu yang sederhana maupun menu yang sangat istimewa, di dalam rumah maupun di luar rumah, bersama keluarga maupun bersama teman-teman di tempat pesta, ingat bahwa kita sedang berhadapan dengan pribadi yang mengadakan makanan itu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mencipta alam semesta, mencipta kita dan menyelamatkan kita. Saudara kasih Tuhan, kita juga sedang berhadapan dengan Tuhan sebelum makan, pada saat makan di meja makan maupun di lantai bagi saudara dan saya yang tidak punya meja makan, dan setelah makan dengan respon dan sikap yang penuh hormat dan hati yang menyembah, kita berhadapan dengan Tuhan melalui makanan dan minuman. Saudara dan saya harus menyantap dengan penuh ucapan syukur. Tetapi bukan berarti harus berdoa berlama-lama dan berjam-jam sehingga membuat orang yang makan bersama kita menjadi jengkel. Bukan begitu kita merespon dan memuji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita membaca kelanjutan daripada tujuan hidup umat manusia di muka bumi ini. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan.
Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Ini kalau kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 7, itu ada struktur teks yang sangat bagus. Karya sastra yang luar biasa. Kalau kita membaca dalam Yesaya ini, antara ayat 1 dan ayat 7, itu satu struktur, membicarakan hal yang sama, yaitu semua yang diciptakan Tuhan itu untuk kemuliaannya. Semua yang dibentuk, semua yang disebut, semua yang dijadikan atas nama Tuhan dan oleh Tuhan, itu untuk kemuliaannya. Bukan untuk kepentingan siapapun, untuk kemuliaannya. Apalagi kita. Kita yang disebut menjadi biji mata Tuhan, berarti begitu berharga. Kita yang disebut di dalam Alkitab adalah anak kesayangannya, umatnya, miliknya. Wow, saudara. Bahkan Tuhan menyebut kamu bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Begitu spesial umat Tuhan di hadapannya. Oleh karena itu, di dalam iman Kristen, tujuan tertinggi, tujuan termulia, tujuan terutama umat Tuhan hidup di muka bumi ini adalah untuk memuliakan Dia dan bersukacita di dalam Dia selama-lamanya. Kalau makan saja, kalau minum saja, kita harus memuliakan Dia dengan sikap dan respon, dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, apalagi dalam peristiwa-peristiwa yang lain seperti bekerja, beribadah, dan sebagainya. Mari saudara, dalam sikap yang memuliakan Dia, dengan hati yang menyembah, kita terus memuji Tuhan dan bersukacita di dalam Dia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.